Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan edukasi tentang ayo ngopi sehat. Ini menarik ya. Ayo ngopi sehat. Berarti ada ngopi sehat, ada ngopi tidak sehat. Ya, tentu ada ngopi sehat, ada ngopi tidak sehat. Nanti di video ini akan paham nanti teman-teman sekalian. Urusan akan paham nanti tentang apa itu ngopi sehat ya. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, ya kan, mentor kopi dan barista LKP Sugeng Sejahtera, penggiat Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya, dan inisiator BOS Indonesia. Oke, kopi ya. Jadi kalau kita kopi ini udah menjadi budaya ini. Jadi kalau ngumpul-ngumpul kalau nggak ngopi nggak enak kan gitu. Jadi udah menjadi budaya ya. Ngopi ini kan jadi kayaknya ya kan. Nah, untuk itulah kita perlu kita memahami ngopi karena banyak sekali ternyata banyak orang ngopi itu masih keliru ya. Jadi akhirnya manfaat kopi ternyata banyak manfaatnya, tapi karena ngopinya belum paham, ya kan, akhirnya manfaatnya kurang. Karena apa? Ternyata orang Indonesia 90% nggak ngopi, tapi minum gula rasa kopi. Nah itu masalahnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kalau bicara kopi tentu ya kan, saya punya sertifikat kompetensi ya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang kopi ya, kopi dan barista. Jadi kalau bicara kopi tentu kita harus punya kompetensi tentang keilmuan tentang kopi. Oke, apa itu kopi? Ya, ini ada pengertian, jenis, varietas, kandungan kopi dan sejarah kopi. Nah, kopi ya kan, pengertiannya adalah apa? Kalau kita bicara kopi itu adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk ya. Nah, jadi bubuk akhirnya dibikin kopi ya. Nah, di Indonesia ini kurang lebih ada dua jenis varietas yang kita kenal, yaitu kopi robusta dan kopi arabica ya. Robusta ini biasanya di dataran lebih rendah, kalau arabica di dataran tinggi ya. Robusta ini rasanya pahit biasanya, tapi kalau arabica cenderung asam. Makanya kalau di Indonesia cenderung dicampur kalau konsumsinya ya. Oke, ini ya dari kopi. Nah, kandungan dan sejarah kopi. Nah, kandungan. Nah, kita harus perlu Bapak Ibu sekalian, ternyata kopi ini banyak sekali kandungannya, terutama kandungan nutrisinya ya. Ini diambil dari sumber data komposisi pangan Indonesia ya. Di setiap 100 gram kopi itu mengandung air 2,6 gram, energi 126 kalori, nah, protein 12,3 gram, cukup tinggi proteinnya ya, lemak 0,5 gram, karbohidrat 35 gram, abu 97 gram, kalsium ya kan, 170 gram fosfor ya kan, kemudian besi ya kan, natrium ya, kalium, tembaga, wah ini ada vitamin juga, riboflavin ya kan, niacin ya kan. Kemudian tentu kafein ya, kafein, magnesium, kemudian bahan kimia tumbuhan seperti polifenol dan diterpen. Jadi begitu banyak kandungannya, tentu yang kita paham mengandung antioksidan yang cukup tinggi ya. Nah, justru rasanya pahit itulah yang menjadi dia ternyata mengandung antioksidan ya. Jadi cukup banyak kandungan nutrisinya ya. Nah, jadi itulah nanti tentu karena kandungannya bagus, tentu manfaatnya nanti akan kita jelaskan berikutnya. Nah, sejarah kopi. Nah, kopi udah lama kita kenal, kurang lebih abad 59 tuh kopi itu di Ethiopia, Afrika ya, dataran tinggi ya. Jadi minuman orang Ethiopia. Nah, abad 10 bangsa Arab nih karena dia banyak berdagang ya. Akhirnya dia yang dijadikan minuman kopi itu untuk cenderung untuk sumber energi, untuk begadang ya. Kemudian dia dibawa ke beberapa wilayah lain. Makanya penyebaran kopi, makanya kita kenal kopi Arabica. Arabica ini sebenarnya bukan kopi Arab sendiri, nggak punya kopi ya di Arab ya. Kopi itu tentu di daerah daerah panas ya, tropis ya. Kalau bicara kopi, terbesar dunia sekarang ini adalah penghasil kopi terbesar dunia adalah Brasil ya. Yang kedua adalah Vietnam, ketiga Kolombia, keempat Indonesia. Indonesia itu termasuk ya kan produsen kopi ya. Kopi terbaik kita adalah diekspor ya, karena di kita ini kan enggak, kopi yang biasa di baru kita minum. Toh kita kadang-kadang kopinya dicampur macam-macam. Apalagi kita ini budaya kita kan minum kopi bukan kopi yang asli. Kita kan cenderung kopi manis ya, bukan kopi manis. Jadi makanya istilahnya minum gula rasa kopi. Nah, kemudian abad 10, Ibnu Sina itu meneliti zat kimia kopi untuk kesehatan. Kemudian abad 16 kopi menyebar beberapa dunia dan sekarang kopi udah mendunia ya. Bahkan ada salah satu gerai yang terkenal, Starbucks ya, yang kurang lebih hampir 5.700 gerai kan di seluruh dunia, sekarang bisa lebih kan. Artinya kopi udah menjadi minuman masyarakat dunia ya kan. Nah, apa manfaat kopi? Ini yang paling penting, manfaat kopi. Ya kan, kita ambil dari sumber Hello Sehat, hellosehat.com. Nah, kita bahwa kopi itu
minuman yang tahu keuntungannya hanya menghilangkan rasa kantuk. Tidak itu aja, begitu banyak manfaat ya. Kopi merupakan minuman stimulan yang mengandung kafein. Kandungan tersebut dapat meningkatkan energi, kewaspadaan, dan suasana hati serta fungsi otak. Tapi ingat, yang dimaksud adalah minuman kopi tanpa tambahan gula dan krim ya. Artinya minum kopi bener ya. Nah, ya kan kopi asli ya kan, nah, itu ya. Nah, kurang lebih ada 7 manfaat ya kan. Kita ambil dari tadi sumber hellosehat.com. Jadi kita ada 7 manfaat. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Nah, ini menarik ini. Menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung. Nah, ini ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, menjaga kesehatan jantung ini ternyata diteliti nih ya. Ini jadi dikutip dari situs Harvard School of Public Health, minum kopi secara rutin mungkin dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Hal ini dibuktikan dalam beberapa penelitian yang disebut di situs Harvard ya. Minum 4 atau lebih cangkir kopi per hari disinyalir dapat menurunkan 20% resiko stroke dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Wah, jadi begitu banyak manfaat ya. Menjaga kesehatan jantung. Yang kedua adalah mempertahankan berat badan. Nah, jadi ternyata manfaat minum kopi adalah mempertahankan berat badan ya kan. Ini studi dipublikasikan oleh Europe Journal of Clinical Nutrition yang mengamati perbandingan frekuensi minum kopi antara individu yang ingin menurunkan berat badan dengan yang tidak. Hasilnya mereka yang ingin menurunkan berat badan dilaporkan minum lebih banyak kopi dan minuman berkafein daripada mereka yang tidak. Jadi konsumsi minuman kafein dapat mendukung pemeliharaan atau usaha menurunkan berat badan. Ya memang kopi ini juga termasuk untuk bakar lemak ya. Jadi kalau orang minum kopi ya rata-rata nggak ada yang gemuk ya. Kalau gemuk tuh pasti gulanya yang banyak. Kopi sendiri juga ada gula alaminya ya, glukosanya. Jadi kita sebenarnya minum kopi itu nggak usah pakai gula juga sudah banyak manfaatnya ya. Oke, yang ketiga adalah mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tipe 2 itu berarti yang cenderung adanya gula darah tinggi ya, gula darah tinggi itu sebabnya umur usia tua ya, 40 tahun ke atas ya kan, biasanya pola makan yang kurang bagus ya, atau pola makan yang tidak sehat. Makanya dengan minum kopi secara rutin mengurangi risiko diabetes. Oke, selanjutnya adalah yang keempat adalah menjaga kesehatan otak. Nah, ini menarik lagi kan. Jadi menjaga kesehatan otak. Nah, kafein yang terkandung di dalam kopi memiliki banyak efek positif pada otak, seperti meningkatkan kewaspadaan, membantu konsentrasi, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi resiko depresi ya kan. Ini di dalam jurnal Practical Neurology menyebutkan bahwa konsumsi kopi dapat mencegah penurunan fungsi kognitif otak, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer. Banyak sekali manfaatnya ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesehatan organ hati. Nah, ternyata banyak bangetnya. Jadi minum kopi ya, ini di Journal of Clinical Gastroenterology menyebutkan bahwa asupan kopi berpotensi mengurangi jumlah lemak pada hati, ya kan? Jadi sangat banyak untuk menjaga kesehatan organ hati ya. Nah, kemudian studi pada hewan yang disebutkan dalam jurnal itu menunjukkan bahwa kandungan kimia pada kopi dapat membantu proses detoksifikasi sel kanker pada hati, ya kan, di riset ya dengan kopi ya. Jadi cukup banyak. Kemudian yang keenam adalah mengurangi resiko kanker. Nah, ini ya kan. Kanker. Jadi seperti yang disebutkan di atas, kopi mungkin bermanfaat dalam menurunkan risiko kanker pada organ hati. Nah, situs Harvard School of Public Health juga menyebutkan bahwa kopi dapat mempengaruhi perkembangan kanker, mulai dari permulaan sel kanker hingga kematiannya. Kandungan kafein dalam kopi disebut dapat mengganggu pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi sangat banyak sekali manfaat kopi ya. Dan yang ketujuh adalah mengurangi resiko bantu empedu. Nah, manfaat kafein dalam kopi yang disebut dapat mencegah pembentukan batu empedu. Ini karena kandungan kopi mampu mencegah pembentukan kolesterol yang menyebabkan pembentukan kristal atau batu di kantung empedu. Kandungan tersebut dapat merangsang kontraksi di kantong dan meningkatkan aliran empedu sehingga kolesterol tidak menumpuk di sana. Inilah Bapak sekalian. Jadi begitu banyak manfaat ya dengan kopi ya, minum kopi, tentu dengan minum kopi asli ya. Oke. Nah, ini kita ambil dari Tribun Kesehatan ya. Ini dari situs tribunnews.com. Minuman kopi jadi tak sehat bila ditambahkan gula dan krim. Nih saya katakan tadi kan. Ini
ini oleh pakar jantung ya, ini Dr. Daniel Tanu Budi, spesial jantung nih ya, bahwa kopi sering difitnah sebagai minuman tak sehat yang membahayakan kesehatan jantung. Benarkah demikian? Nah, seorang dokter juga mengatakan kopi aman untuk jantung ya. Tentu akan, tetapi tentu syaratnya ada ketentuan yang harus diikuti ya, dengan tidak berlebihan juga ya, tentu dengan tanpa tambahan gula dan krim ya. Jadi ternyata minuman kopi ini sangat banyak nih, bagus sekali untuk kesehatan jantung ya. Oke. Bahaya kopi instan. Nah, ya ini yang jadi masalah orang kalau minum kopi sekarang kalau di lapangan, wah minum kopi itu cenderung manis. Padahal kopi sendiri nggak manis. Pak, kok kopinya nggak manis ya? Ya kopi itu memang pahit. Jadi kalau manis itu bukan kopi, itu namanya gula ya. Makanya orang kalau sekarang orang secara umum tidak tahu cara belum paham kopi, rasa kopi ya. Kopi itu memang harus pahit ya. Kalau robusta cenderung pahit, kalau arabica cenderung asam ya. Justru pahitnya itu adalah antioksidan ya kan. Ya kan, justru kalau nggak pahit justru itu bukan kopi kan. Makanya kita harus memberikan kopi. Nah, ternyata disinyalir dari sumber klikdokter.com ya, 6 bahaya kopi instan bagi kesehatan. Nah, ini 6 bahayanya kopi instan. Ya kan? Kopi instan ini beredar umumnya tidak ada kopi tapi dicampur juga dengan kopi rasa kopi dan pemanis buatan, sehingga bisa dijual dengan harga murah. Karena kita lebih murah tapi kan justru tidak menyehatkan ya. Kurang lebih ada 6 ya. Kurang lebih 6 bahaya minum kopi instan terus. Satu, meningkatkan risiko hipertensi. Nanti berbeda tadi dengan manfaat kopi tadi ya. Yang manfaat kopi yang asli atau tanpa gula dan campuran ya. Kemudian memicu kanker, kemudian menyebabkan obesitas, meningkatkan resiko diabetes, meningkatkan kolesterol jahat, dan memicu penyakit jantung. Nah itulah resiko ada minum kopi instan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu bukan nggak boleh minum kopi, boleh, tapi kurangilah ya. Jadi kurangi dan coba minum kopi yang sehat, kopi yang benar ya. Kita karena sehat itu mahal ya. Mahal ya kan, makanya sekarang jadi kesehatan tuh mahal ya, apalagi sekarang era pandemi, bahwa kita harus menjaga kesehatan betul ya. Nah, tips aman minum kopi. Minum kopi ini wajar 3-5 cangkir per hari ya. Ini wajar, walaupun dengan beberapa ahli kopi, terutama ada dokter Daniel dan sebagainya, sebenarnya lethal dosis minum kopi itu sampai 50 cangkir nggak apa-apa. Ya kan, tapi kita kan nggak mungkin lebih. Jadi sebenarnya Pak, ada orang yang minum kopi 10 cangkir nggak apa-apa, tapi ingat syaratnya jangan dikasih gula atau kopi. Kalaupun perlu manis, rekom kita adalah madu atau gula aren ya kan. Jadi nih, kemudian nih, secangkir kopi umumnya mengandung 95 gram kafein. Kopi per cangkir kurang lebih 10 gram ya, separuhnya juga boleh, tapi saat ini kopi asli ya. Simpan kopi di tempat yang sejuk, kering, jauhkan dari panas, tanpa tambahan gula dan krim. Kalau memang perlu manis ya kan, kalau memang tambahan madu dan gula aren. Tapi usahakan kalau memang kopi aja ya. Kalau nanti ya, kalau belajarnya pagi minum kopi yang tanpa gula, mungkin siang pakai gula nggak apa-apa. Tapi kita harus membiasakan minum kopi itu yang asli ya, yang tanpa tambahan ya kan. Ya kan, jadi yang tanpa pemanis dan krim ya. Ingat bahwa mindset kita sekarang harus kita rubah, bahwa yang penting bukan pahit atau apa, yang penting sehat ya kan. Maka orang tuh kejebak, istilahnya kalau dalam ilmu Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, adalah orang cenderung ke leher ke atas. Leher ke atas itu adalah enak tidak enak, tapi kalau leher ke bawah lah sehat tidak sehat. Nah sekarang tinggal milih. Makanya ada pepatahnya, memilih hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, ya udah apa aja dimakan. Tapi kalau makan itu hidup, jadi makan atau minum itu sekedar hidup, ya udah kita tentu harus memilih kan gitu loh. Sekarang saatnya kita harus belajar hidup sehat ya, dan belajar hidup sehat. Oke, sekali lagi, minum kopi sehat, minum kopi tanpa gula, bukan minum gula rasa kopi, pahit menyehatkan. Jadi jangan berpikir pahitnya, tapi menyehatkannya. Kalau mindset kita adalah penting sehat, nggak peduli mau pahit, mau kecut, mau apa, yang penting sehat. Oke sekalian, kopi adalah diciptakan Tuhan, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa pahit memang itu adalah manfaatnya ya, seperti pare pahit, daun pepaya pahit, itu manfaatnya banyak ya kan. Jangan takut pahit. Justru kalau kita ini pahit, insya Allah hidupnya manis. Kalau kita suka manis-manis, hidupnya pahit karena kencing manis gitu kan, gitu ya kan. Jadi oke, Bapak sekalian, ayo ngopi sehat. Kita harus belajar dari sekarang ya kan. Kita ngopi tanpa gula dan krim ya kan. Kemudian kita sesuai dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya kan, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Karena apa? Kalau kita sehat, kita insya Allah akan bisa aktivitas produktivitas lainnya akan lancar. Intinya masyarakat sehat, negara kuat. Oke Bapak sekalian, ayo kita ngopi sehat ya kan, belajar dari sekarang ya kan, untuk kesehatan yang lebih baik. Oke, Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia jaya.
Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.